Monggo silakan. Waalaikumsalam. Pak Nonot, monggo. Nggih. Pagi, Pak. Nggih, alhamdulillah sehat, Pak. Nggih. Bu, seperti perjanjian kemarin, ya, sudah kita sepakati bahwa hari ini itu kan ada observasi pembelajaran. Iya, Pak. Apakah Ibu sudah siap nanti? Alhamdulillah siap, Pak. Oh, siap ya? Iya. Tapi sebelumnya saya ingin sedikit tanya-tanya ya terkait dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti. Iya, Pak, baik. Nah, untuk pembelajaran nanti itu kan tema kita kan pembelajaran yang berpusat pada murid. Iya, Pak, yang betul. akan diterapkan dalam praktek pembelajaran nanti itu seperti apa? Jadi Pak, untuk nanti praktek pembelajaran saya yang berpihak pada murid, itu nanti saya akan mempraktekkan pembelajaran yang pertama itu tentang pembelajaran berdiferensiasi, itu Pak. Kemudian nanti yang kedua, rencana saya itu adalah untuk pembelajaran yang berpihak pada murid, saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Kemudian di dalam model pembelajaran problem based learning itu nanti itu mencakup diskusi, Pak. Selanjutnya nanti saya menggunakan permainan agar siswa lebih aktif dan juga nanti presentasi di depan kelas. Seperti itu, Pak Nonot. Untuk diferensiasinya dijelaskan kembali nanti seperti apa? Nih, jadi nanti diferensiasi yang akan saya gunakan di dalam pembelajaran saya yang berpihak pada murid itu adalah yang pertama nanti saya menggunakan diferensiasi konten, Pak. Jadi dalam diferensiasi konten itu nanti murid atau siswa saya berikan fasilitas atau belajar menggunakan internet, kemudian dari buku, kemudian Chromebook dan juga bahan bacaan literasi yang lainnya, begitu Pak. Sedangkan nanti untuk diferensiasi proses anak-anak itu kita fasilitasi dengan kelompok, Pak. Dalam artian di sini adalah kita bagi kelompok menjadi beberapa sesuai dengan minat, kemudian kompetensi dan hasil diagnostik awal, Pak. Jadi nanti seperti ini, sesuai dengan minat, anak itu kita bagi menjadi 3, kelompok audio, kemudian kelompok visual, dan kelompok kinestetik. Untuk yang diferensiasi selanjutnya, itu ada diferensiasi produk. Jadi nanti anak kita bebaskan, Pak, dalam mengumpulkan hasil karya, itu ada beberapa. Di antaranya bisa mereka pilih melalui cerita, kemudian narasi, kemudian film, dan sebagainya. Seperti itu, Pak. Tapi untuk fokusnya itu untuk produknya berupa waktu yang dalam pembelajaran ini. Dalam pembelajaran ini nanti saya fokuskan itu lebih ke anak-anak menghasilkan data dalam bentuk berbagai diagram. Dalam bentuk diagram tersebut anak bisa memilih, Pak, sesuai minatnya. Jadi kan dalam analisis data tunggal atau pengelompokan data tunggal, di situ kan ada diagram garis, batang, kemudian ada diagram lingkaran, diagram pencar, dan seterusnya. Jadi kita bebaskan anak untuk memilih diagram itu sesuai dengan minatnya. Kalau perlu untuk diagramnya itu diwarnai sesuai dengan kesukaan mereka, Pak. Seperti itu. Ya, tadi Ibu menyampaikan untuk pembelajaran yang berpusat pada murid diterapkan dalam bentuk diferensiasi, ya, ada diskusi, ada presentasi, kemudian ada permainan. Ya, betul, Pak. Nah, kemudian langkah-langkah penerapannya. Nah, ini yang belum kan tadi permainan. Ya. Untuk penerapan permainannya seperti apa? Jadi, begini Pak, permainan itu seperti kita buat seperti puzzle. Jadi kita buat permainan yang pertama itu adalah engklek, kemudian yang keduanya itu kemasannya itu dalam bentuk puzzle. Untuk teknisnya, teknis pelaksanaannya adalah untuk kelompok teknis itu kita bagi menjadi contoh 2 kelompok. 2 kelompok itu kita sudah sediakan soal, Pak. Kita sudah sediakan soal, di situ ada soal, misalkan contohnya membuat diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Nah, di soal pertama atau di diagram batang, anak melengkapi puzzle diagram batang ini tadi, Pak. Yang pertama, contoh diagram batangnya adalah di minggu pertama nilainya 75.
Di minggu kedua nilainya 60. Lah, anak-anak ini yang pertama kelompok 1 maupun kelompok 2 membaca dulu soalnya. Setelah dipastikan betul jawabannya sudah pasti, kemudian anak melaksanakan permainan engklek untuk menuju ke akhir daripada melengkapi puzzle. Setelah itu kembali lagi, disambung lagi untuk anak atau orang kedua di dalam kelompok tersebut, memasangkan lagi, engklek lagi, kemudian memasangkan lagi, dan seterusnya sampai nanti dengan soal itu berakhir. Seperti itu, Pak. Itu tadi untuk langkah penerapannya, Bu. Okay. Sedangkan selanjutnya untuk area pengembangan dalam pembelajaran nanti itu yang dikembangkan lebih jauh, lebih dalam itu kira-kira. Jadi seperti ini, Pak. Untuk area pengembangan nanti yang pertama ada 3 area pengembangan yang saya kembangkan. Yang pertama itu adalah mengembangkan lingkungan kelas, Pak. Nanti yang memfasilitasi murid untuk belajar nyaman. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya adalah memandu proses belajar yang efektif, Pak, seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah menyediakan asesmen yang bisa melakukan umpan balik terhadap anak-anak atau peserta didik, gitu, Pak. Untuk contoh-contohnya, baik. Jadi seperti ini, Pak, untuk pengembangan lingkungan kelas itu yang memfasilitasi belajar murid secara nyaman, karena bagi saya itu kenyamanan murid untuk belajar itu yang paling utama, nih, Pak. Lingkungan belajar yang pertama itu adalah yang jelas memenuhi kebutuhan belajar murid. Seperti contoh tadi anak-anak itu memiliki minat yang berbeda. Ada yang minatnya itu menggambar, kemudian melukis, ada yang bercerita, kemudian ada yang mendengarkan. Nah, seperti itu, Pak. Kemudian yang keduanya adalah menggunakan komunikasi positif. Yang kedua ini bagi saya penting sekali, Pak, komunikasi positif itu. Mengingat segala sesuatu itu harus dibangun dengan komunikasi yang positif, seperti itu. Yang ketiga adalah penerapan disiplin. Mustahil, Pak, tidak mungkin berjalan kalau anak-anak itu tidak berdisiplin, apalagi dengan minat, bakat yang berbeda-beda. Dan yang paling penting ini, Pak, yaitu tentang motivasi. Mengingat dari kelas saya itu ada 36 siswa, itu banyak sekali, Pak, karena terdiri dari banyak sekali karakteristik daripada siswa itu tadi. Demikian, Pak. Yang keduanya itu nanti untuk memandu proses belajar yang efektif, Pak Nonot. Itu saya lakukan yaitu dengan melakukan pembukaan. Yang keduanya adalah muatan sosial emosional dalam kegiatan atau aktivitas di pembelajaran saya, mulai dari awal pembukaan, inti sampai dengan akhir tadi yang sudah diperlihatkan, ya. Salah satunya adalah juga dengan teknik stop, yang awal itu yaitu dengan berdoa, seperti itu, Pak. Yang ketiga itu adalah yang paling penting pendekatan dan pendampingan terhadap murid, karena di dalam kegiatan berkelompok atau melakukan aktivitas mengerjakan LKPD tadi itu banyak siswa saya yang memerlukan pendampingan. Kemudian penggunaan strategi pembelajaran. Dan selanjutnya adalah penutupan proses belajar. Yang tidak kalah penting, Pak, yang ketiga itu adalah tentang asesmen menyediakan umpan balik, Pak. Itu ada 2, yaitu pemberian umpan balik dan pelaksanaan asesmen. Begitu, Pak. Untuk asesmennya nanti itu seperti apa? Nih, jadi asesmen itu saya menerapkan beberapa, yaitu asesmen non-kognitif, yaitu saya menggunakan asesmen untuk diagnostik awal, Pak. Jadi itu berupa kesiapan anak sebelum melaksanakan pembelajaran, itu mengetahui tentang kemampuan anak, jadi di bidang akademiknya, kompetensi awalnya, kemudian minat belajarnya, dan juga di gaya belajarnya, seperti itu, Pak. Sedangkan untuk asesmen tentang pengetahuannya, saya menggunakan itu tadi yang berupa pemantik yang ditanyakan secara lisan dan juga post test. Selain itu juga ada lembar observasi dalam diskusi kelompok, dalam keterampilannya dan juga presentasi. Itu, Pak. Terus setelah itu nanti kan ada pengembangan, kemudian untuk mencapai tujuan
dari pengembangan tersebut kan Iya. pasti ada yang namanya strategi. Betul, Pak. Strategi apa yang akan dipersiapkan nanti Nggih. dalam praktek pembelajarannya, Bu? Apakah strategi itu yang rencana yang Ibu terapkan itu akan nanti juga bisa berjalan dengan baik? Nggih. Jadi untuk strategi kegiatan dalam pembelajaran, saya menerapkan strategi yaitu berbasis masalah, Pak, atau problem based learning. Harapan saya itu dapat berjalan atau terlaksana dengan baik. Karena di dalam kegiatan pembelajaran model berbasis masalah tersebut itu mengambil berbagai permasalahan-permasalahan yang terkait dengan materi tersebut. Kemudian di dalam diskusi kelompok siswa itu menyelesaikan masalah menggunakan cara-cara untuk menyelesaikan masalah dengan berbagai literatur, dengan berbagai sumber yang mereka dapatkan untuk memecahkan masalah tersebut, gitu, Pak. Baik, Bu, itu mungkin pertanyaan terakhir dan Nggih. selanjutnya Pak Agus sudah siap untuk melaksanakan praktek pembelajaran? Nggih, siap, Pak. Siap sekali. Mungkin sekarang bisa kita mulai. Nggih, baik, Pak. Mari. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan untuk Wakil Ketua Kelas, BWN 2 terlebih dahulu. Duduk siap ya. Berdoa mulai. Selesai. Istirahat. Istirahat di tempat. Ya. Baik, Gwen ulangi, silahkan duduk kembali, Mbak. Gwen absen dulu, nggih. Untuk hari ini, siapa yang tidak masuk? Galuh Ajeng. Untuk keterangannya ada? Sakit. Sudah, nggih? Sudah semua? Kita lanjutkan untuk materi kita hari ini itu adalah tentang statistik, yaitu berupa penyajian data tunggal dalam berbagai diagram. Kita review dulu untuk pembelajaran sebelumnya, yaitu coba ini. Terus ini sama ini. Diagram apa saja di samping ini? Ada apa saja ini? Informasi yang kamu dapatkan. Lingkaran. Garis itu berarti yang ini ya. Terus yang ini batang. Yang keduanya, informasi apa yang didapat dari diagram di samping? Kita cek dulu untuk yang lingkaran ini. Ini ada apa ini? Lemuru. Terus yang ini? Terus berarti tentang apa ini? Ikan. Cakalang berapa persen itu? Ini 50%. Berarti informasi yang kamu dapatkan adalah apa ini? Ikannya kenapa? Grafik atau diagram penghasil apa? Ikan kurun waktu titik. Seperti itu ya. Terus yang kedua ini informasi apa yang kamu dapatkan coba dari ini? Hasil ulangan. Berapa itu? Contoh hasil ulangan siswa kelas 10 MP. Seperti itu ya. Nilai 6-nya berapa? Oke, 7-nya dan seterusnya. Berarti nilai hasil ulangan kelas 10 MP atau nilai hasil ulangan matematika kelas 10. Kalau ini apa ini? Minggu pertama Desember 2020 sejumlah 1000. Nah, minggu keduanya 1200. Minggu ketiganya nah, tuh ya. Kita lanjutkan. Mari kita membuat kesepakatan kelas dulu. Kira-kira kesepakatan kelas yang kamu inginkan dalam kegiatan pembelajaran kita pagi hari ini apa? Angkat tangan. Apa? Tidak makan di kelas. Terus ada lagi? Mbak, silakan. Saling menghormati. Lagi? Tidak tidur. Memakai sepatu. Lagi ada? Sudah?
Menjaga kebersihan. Oke. Kita cek dulu coba. Oke, tidak boleh makan, betul tak? Sudah tulis ya. Saling menghargai teman. Tidak boleh tidur. Memakai sepatu dan menjaga kebersihan. Sepakat? Lanjut. Adapun untuk tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini itu adalah satu, setelah melaksanakan kegiatan menggali informasi pada sumber belajar, bisa nanti buku paket, kemudian bahan ajar, video, interpretasi data, PowerPoint dan sebagainya, kamu bisa representasikan data, penyajian data, dan seterusnya. Keduanya, melalui kegiatan diskusi kelompok, kamu bisa menginterpretasi data berdasarkan tampilan data. Ini ya. Lalu, nah ini. Kira-kira manfaat apa sih yang kita dapatkan dalam kejuruan kita? Ada 2 gambar itu. Terus ada lagi gambar itu. Apa? Ada yang tahu? Manfaat dalam kejuruan? Analisis kinerja, apalagi? Angkat tangan? Apa? Survei? Iya, survei pemasaran atau survei umpan balik pelanggan bisa. Dan peramalan permintaan serta banyak lagi ya tentunya ya. Itu tadi dalam kejuruan. Nah, kemudian manfaat statistik dalam kehidupan sehari-hari itu ada tren data. Terus apa itu? Analisis produk. Ini penelitian ilmiah. Terus yang itu? Perencanaan keuangan dan analisis kesehatan. Selanjutnya adalah tentang capaian pembelajaran kita di pagi hari ini. Peserta didik merepresentasikan, menginterpretasi, menentukan jangkauan kuartil, kemudian membuat dan menginterpretasi blogspot, menggunakannya membandingkan himpunan data, juga menggunakan blogspot dan seterusnya. Namun yang kita bahas di pagi hari ini adalah tentang diagramnya, begitu ya? Nah, ini, ayo kita ice breakingan dulu, biar lebih semangat, begitu ya? Silahkan. Berdiri. Yang semangat, yang keras. Semangat pagi. Berdiam luar biasa. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah siap belajar. Untuk apa di sini? Belajar dan sukses. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK Negeri Rau? Berani dihormatin berakhir. Siap belajar? Yes, yes. Sekarang terus bubar. Duduk. Silakan duduk kembali. Sudah lebih bersemangat? Ada yang ngantuk hari ini? Karena tadi sudah ada yang liar gitu ya. Begitu mendengar jargonnya SMK langsung matanya jadi lebar lagi. Sudah semangat lagi ya? Oke, kita lanjutkan. Kalau begitu ini apa itu kira-kira itu? Diagram apa? Diagram batang tentang apa itu? Data tingkat pendidikan guru SMK Ngerau Bojonegoro tahun 2020-2020. Coba kamu cek, itu ada diagram batang warna biru, kemudian ini. Nah, dari gambar yang disampaikan sama Bu In, informasi apa yang kamu dapatkan? Coba di tahun 2020 dulu aja. Siapa yang bisa angkat tangan? Silahkan. 2020 itu apa? Biru itu apa? Nah, berarti pendidikan D3 sekitaran lebih kan? 8. Terus ada apa lagi? S1-nya berapa? Silakan angkat tangan. Terus lagi? Ini? S2-nya ada berapa?
Oke. Itu tahun 2020. Kemudian di tahun 2021, coba angkat tangan yang bisa. Bu, saya di tahun 2021 itu ada diagram warna biru. Warna biru itu pendidikannya apa? Coba angkat tangan. Iya, salah nggak dihafalkan sama apa? Satu ketiganya itu 3. Oke, S1-nya 26. oke. Terus? S2-nya 2. Oke, baik. Sudah sesuai ya? Jadi, data tingkat pendidikan guru SMKN Krau Bojonegoro tahun 2020 sampai dengan 2022. Di tahun 2020 itu untuk D3-nya 8. Tahun 2021 D3-nya ada berapa? 3 atau 4? 4 ya. Terus di 2022 D3-nya ada 2. Sementara untuk S1-nya di 2020 itu ada 24. Terus 2021 ada 26 atau 27 itu 27. Di 2022 ada 9. Kemudian S2-nya 2021, 2021. 2022, 5 ya. Berarti dari ini tadi ada kesimpulan enggak? Kesimpulannya apa? Yang biru dulu? Ya, jadi pendidikan untuk D3-nya itu mengalami penurunan. Sedangkan yang mengalami kenaikan adalah S1 dan S2-nya. Karena untuk tingkat pendidikan atas seperti SMK itu minimal pendidikannya adalah S1. Seperti itu. Yang selanjutnya, coba informasi apa yang kamu peroleh? Kalau seperti ini diagram apa sih? Diagram garis. Coba ada yang tahu enggak ini informasi apa yang kamu peroleh? Oke, angkat tangan. Coba dijelaskan. Silakan. Terlihat jelas nggak dari situ gambarnya? Terlihat jelas. Coba silakan angkat tangan sama kayak yang tadi. Kalau kamu tadi sudah menyampaikan data kebutuhan pakan ternak. Bulan apa ini? Nah ini berapa? Coba angkat tangan dijelaskan. Gak usah takut, iya Vira. Terus? Bulan Mei-nya? Terus? Oke. Sudah betul ya? Kita berikan tepuk tangan dulu untuk teman kita Vira. Sudah sesuai. Itu. Coba gini. Kita lanjutkan ada apa di sini? Perhatikan tayangan video berikut ini. Berarti silahkan kalian simak dulu ya. Tayangan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Apa kabar hari ini? Pada video ini saya punya quote untuk yang sedang menonton. Tidak ada yang sulit jika kita mau belajar. Semangat ya. Apa yang kamu peroleh atau di video itu tadi disampaikan tentang informasi apa? Penyajian data. Jadi dalam video tadi itu disampaikan tentang penyajian data, gitu ya. Nah, penyajian data tadi ada berapa? Ada 4. Apa saja? 4 atau 5? Ada 5. Apa saja? Tabel, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Satu lagi, kira-kira apa? Yang pertama, tabel itu kan nomor 2. Dibuat berjajar. Yang selanjutnya yaitu tentang pembentukan kelompok. Silahkan dibentuk dulu kelompoknya sesuai dengan minat yang kemarin ya. Silahkan. Minat, kemudian hasil, diagnosis awal, dan kompetensi. Berarti dibagi menjadi 3 kelompok. Gitu nggih? Silahkan dibentuk dulu. Baik ya. Sudah dibentuk kelompok semuanya? Sudah? Kelompok A ada di mana?
Ini ya, kelompok B-nya. Sedangkan kelompok C-nya. Baik. Untuk selanjutnya, Ben akan membagi dulu untuk LKPD dan juga materi, gitu ya. Kelompok A ada 2 ya. Silahkan. Kelompok B-nya. Ini B 3. Kelompok C-nya. Silahkan dibagi per kelompok, gitu ya. Kalian perhatikan dulu. Diperhatikan dulu. Sudah? Silakan bergabung bersama kelompoknya masing-masing. Sudah pegang LKPD semua? Sudah? Ada yang belum? Silakan, Mbak. Sudah? Kelompok untuk A itu masuk di kelompok visual ya kemarin ya. Kelompok A, kelompok B yang auditori, C yang kinestetik. Silakan dicek dulu LKPD-nya. Sudah? Di situ tertera ada nama kelompok. Kemudian apa? Kelas. Selanjutnya adalah anggota. Silakan ditulis dulu nama kelompoknya. Untuk kelompok B ada berapa? 3. Berarti B1, B2, B3. C-nya ada berapa? 2. Berarti C1 dan C2. Bisa dimengerti? Ada yang bingung atau yang mau ditanyakan? Adakah? Tidak ada. Kalau tidak ada silakan ditulis dulu. Jadi gini, kenapa toh hari ini kita melakukan pembelajaran secara berkelompok? Di antaranya adalah untuk apa ini? Ini. Kita nanti bisa mencapai tujuan bersama. Bisa memunculkan ide-ide kreatif. Karena apa? Dengan belajar berkelompok terdiri dari banyak orang. Mungkin teman kita yang A punya ide begini, teman kita B punya ide seperti itu, dan C punya ide yang lain. Pastinya kan banyak perbedaan. Nah, itulah nanti yang bisa memunculkan apa? Ide-ide kreatif. Silahkan mulai diamati apa yang ada di dalam LKPD. Silakan secara berkelompok. Kelompoknya mana, Mbak? Ayo gabung dengan kelompoknya. Yang ini. Kelompoknya ada di mana? Silahkan berdiskusi dengan kelompoknya. Bisa? Ada yang mau ditanyakan? Yang kelompok A? Sudah jelas? Gambarnya yang kelompok B? Sudah? Kelompok C? Bisa ya? Ayo, silahkan diskusi kelompok kemudian dikerjakan dulu. Gimana? Apa? Nanti ditempel di sini. Ya. Oke. Ini berarti nanti ini tidak usah ditempel. Ini digambar saja, kotak gitu saja. Terus yang ini nanti baru ditempel. Hasil tempelannya kan di sini. Gitu ya. Berarti yang pertama sudah. Ini C1 berapa? 4, C2-nya 4. Oke. Ini C1 4, C2 4. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang 4. Silakan tentukan dulu. Orang pertama berarti dari sini. Orang pertama dari mana? Situ apa sini? Oke. Masuk situ aja. Masalahnya kan nanti yang engklek sini toh. Gini. Perhatikan. Nanti engkleknya orang pertama, ini kan garisnya. Mengikuti ini ya. Karena kamu cepet-cepetan. Begitu siap, ya. Berarti silahkan engklek satu-satu. Siap? Oke, mulai. Yuk, berapa itu?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyaksikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Saya akan berbicara tentang statistika penyajian data. Data tunggal dapat disajikan dalam bentuk tabel. Di samping. Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. Silahkan Anda duduk dengan posisi nyaman, badan tegak, kemudian rileks. Letakkan kedua tangan Anda di atas paha Anda. Sambil rilekskan bahu kiri dan bahu kanan Anda. Lengan atas Anda, pergelangan dan jari-jari tangan Anda. Pejamkan mata Anda. Pejamkan mata Anda. Rasakan secara sadar nafas Anda masuk dan keluar. Rasakan udara yang segar yang Anda hirup masuk ke dalam hidung. Sekarang buka mata Anda. Secara perlahan, jika Anda merasa sudah siap, Anda sudah merasa lebih tenang, pikiran Anda lebih jernih, dan sikap Anda lebih positif. Senyumlah pada diri Anda. Mari kita lanjutkan kegiatan kita ini dengan perasaan bahagia. Tepuk tangan dulu. Terima kasih dari kelompok A. Ini sudah dikumpulkan, ada diagram garis. Kemudian ada diagram batang. Nah ini ya, yang diagram batangnya, yang hasilnya luar biasa karena sudah diwarna-warni. Menarik sekali. Nih, loh, menarik sekali kan? Kemudian ada diagram garis, ini juga ada yang diwarnai. Apa saja yang kamu dapat pelajaran hari ini? Apa saja yang kamu pelajari hari ini? Ke kelompok C, silakan dijawab. Saya dengan kelompok saya hari ini belajar tentang bentuk-bentuk diagram. Mainan kelompok saya adalah diagram. Bagus, good ya. Ada lagi tambahan dari kelompok C selain jawaban yang tadi? Tidak ada, kita berikan tepuk tangan dulu. Jadi betul, yang kita pelajari hari ini itu adalah berbagai cara penyajian data. Mulai dari tadi apa? Tabel, macam-macam diagram, kemudian secara berjajar. Baik, untuk refleksi kita hari ini sudah kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah di kegiatan atau di materi penyajian data tunggal, terutama dalam berbagai bentuk diagram, itu mohon dicermati betul untuk soalnya, hati-hati, gitu ya. Dibaca betul instruksinya, perintahnya, kemudian terutama untuk diagram lingkaran. Karena sebelum kita membuat diagram lingkaran itu kan harus dihitung dulu persentasenya. Dan juga untuk pembuatan irisan dari diagram lingkaran kalau bisa menggunakan busur. Jadi tidak asal contoh berapa derajat, berapa persen, begitu ya. Itu. Baik, untuk hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Kemudian silahkan nanti dipelajari untuk materi selanjutnya kita membahas tentang statistika data kelompok. Ada pertanyaan dari yang disampaikan Bu En ini tadi? Tidak ada? Semuanya bisa ya? Bisa. Menyenangkan semua hari ini? Ya. Baik, untuk pelajaran hari ini sekian dari Bu En. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Monggo Pak Nonot. Silahkan.
Alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah, Pak. Nggih. Untuk praktek pembelajarannya, bagaimana perasaannya Bu Nggih. setelah kita melaksanakan kegiatan pembelajaran tadi? Baik, Pak. Perasaan saya itu lega, puas, dan juga sekaligus gugup itu, Pak. Lega itu karena proses kegiatan hari ini pembelajarannya sudah selesai, begitu nggih. Kemudian puasnya anak-anak itu ternyata bisa berjalan dengan baik pada saat proses pembelajaran ini. Kemudian untuk gugupnya itu tadi karena kita kan di kelas tidak biasa ditunggu seperti itu nggih Pak. Terus karena meskipun itu sudah biasa kita lakukan, kalau di dalam kelas itu ada yang menunggu atau ngawasi atau orang lain itu kan rasanya jadi gimana gitu. Itu pasti ada rasa gugupnya. Terus antisipasinya gimana? Untuk mengantisipasinya kita berusaha tetap tenang Pak, dalam artian karena mengingat anak-anak itu kalau tidak kita tenangkan, tidak motivasi, anak-anak nanti tidak akan tetap gugup seperti itu Pak. Kalau gurunya sudah tenang, sudah rileks, kita menenangkan anak, merilekskan anak, otomatis nanti anak-anak sudah rileks kembali. Gitu. Nah, selanjutnya tadi kan kita sudah melaksanakan pembelajaran 2 kali 45 menit atau pembelajaran. Pasti ada sih hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang ditemui pada pembelajaran tadi. Menurut Bu Enda, kendala apa yang mungkin terjadi pada saat pembelajaran tadi? Baik Pak, jadi kendala yang tadi saya alami itu adalah terkait pemasangan atau persiapan pembelajaran di awal Pak. Jadi menyiapkan LCD, proyektor, kemudian menata bangku itu membutuhkan waktu yang lumayan lama begitu nggih Pak. Jadi yang mungkin menyita sebagian waktu yang seharusnya itu sudah masuk di dalam kelas untuk observasi menjadi terhambat untuk pemasangan terkait dengan LCD atau proyektor itu tadi Pak. Dan alhamdulillahnya bisa teratasi ya? Ya, betul Pak. Terus untuk berikutnya bagaimana Ibu mensikapi jika ada murid, tadi kan ada beberapa murid yang kurang aktif ya? Iya. Nah, bagaimana Ibu mensikapi hal tersebut? Baik, jadi saya menyikapi beberapa tadi memang di kelas itu seperti yang Pak Nonot lihat juga nggih, ada beberapa anak yang kurang aktif pada saat kegiatan diskusi kelompok, kemudian saya dampingi, saya motivasi Pak itu untuk anak tersebut sehingga akhirnya bisa aktif kembali bersama di kelompoknya. Selain tentang motivasi dan juga pendampingan Pak, saya tadi juga melaksanakan ice breaking. Kalau tadi ada anak yang rada-rada ngeliur gitu, saya berikan ice breaking, akhirnya menjadi semangat kembali Pak. Dan yang terakhir itu saya coba pada saat diskusi kelompok tadi, sudah agak-agak tidak begitu kondusif, saya laksanakan mindfulness Pak. Alhamdulillah dengan kegiatan tersebut, anak menjadi kembali aktif. Seperti itu Pak Nonon. Ya. Nah, dalam pembelajaran tadi kan ada sesi diskusi. Ya, betul. Sesi diskusi. Nah, ada bagaimana pendapat Ibu tentang diskusi yang sudah dilaksanakan tadi di masing-masing kelompok, apakah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan atau mungkin sebaliknya? Oke, terima kasih. Untuk diskusi anak-anak itu alhamdulillah sudah berjalan baik dan lancar Pak, karena dalam diskusi tadi saya menerapkan sistem umpan balik terhadap anak. Jadi setelah kita menjelaskan tentang teknis dalam kegiatan diskusi, kita fasilitasi anak-anak Pak. Dalam artian di sini adalah pendampingan, motivasi, termasuk juga untuk hal-hal yang anak-anak kurang paham di bagian karena itu tadi diferensiasi nggih Pak, otomatis kan berbeda begitu nggih. Jadi itu memerlukan pendampingan dan motivasi yang lebih ekstra atau pendampingan yang lebih banyak seperti itu Pak. Ya. Tadi juga Ibu kalau saya lihat menggunakan beberapa teknologi digital seperti halnya PowerPoint, video dan lain sebagainya. Menurut Ibu bagaimana kebermanfaatan dari pemanfaatan teknologi yang Ibu lakukan tadi? Oke, terima kasih Pak Nonot. Jadi saya menggunakan teknologi digital termasuk juga tadi PowerPoint itu bagi saya dan juga
murid-murid saya itu sangat bermanfaat sekali Pak, terutama dalam pertama itu adalah memandu di kegiatan pembelajaran tersebut menjadi lebih terorganisir Pak, itu yang pertama. Kemudian yang keduanya adalah lebih efisien, dalam artian kalau kita menggunakan PowerPoint atau pembelajaran yang sudah kita set sedemikian rupa, itu antara guru dengan murid itu bisa lebih intens untuk berinteraksi, menemukan hal-hal kendala apa yang murid alami untuk selanjutnya kita berikan penyelesaian dari permasalahan anak-anak. Itu Pak yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagi saya sangat-sangat terbantu sekali dengan adanya teknologi ini. Apalagi untuk pembelajaran anak yang berdiferensiasi itu dalam mencari sumber belajar itu sangat terbantu sekali Pak, bisa menggunakan link YouTube, kemudian Chromebook, kemudian media cetak selain daripada buku paket. Demikian Pak Nonot. Ya. Jadi bukan juga menerapkan pembelajaran diferensiasi. Ya. Kira-kira apa kendala yang dihadapi ketika ibu itu melaksanakan pembelajaran diferensiasi? Oke, betul. Dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu yang paling pokok yang saya alami adalah tentang penentuan daripada diagnostik awal Pak. Jadi menentukan diagnostik awal, kemudian kompetensi siswa. Itu kalau kita menggunakan secara manual Pak, itu memerlukan waktu yang luar biasa lama sekali. Apalagi dari latar belakang dan minat anak itu yang sangat berbeda. Nah, dari hal ini Pak, akhirnya saya menemukan atau menggunakan aplikasi terkait mungkin minat atau gaya belajar anak. Itu. Kemudian yang selanjutnya Pak, dalam hal karena itu tadi pembelajaran berdiferensiasi nggih, terdiri dari banyak minat, kemudian banyak hasil kompetensi, itu saya menggunakan media atau bahan yang digunakan dalam pembelajaran anak otomatis kan berbeda, di mana anak kan minatnya itu ada yang menggambar tadi yang seperti Pak Nonot lihat di kelas sendiri itu nggih, ada yang minatnya bercerita, kemudian ada yang minatnya itu yang gerak-gerak itu yang tidak mau diem itu, yang melakukan permainan itulah seperti itu Pak. Selanjutnya adalah tentang ini. Dalam berdiferensiasi itu saya selain dalam media atau materi yang berbeda, itu ada juga tentang motivasi atau pendampingan anak. Ternyata itu juga diperlukan hal yang berbeda juga Pak. Jadi saya sebagai guru itu tidak hanya menyiapkan tentang satu atau dua, melainkan ini sesuai dengan bidang atau minatnya mereka masing-masing. Demikian itu Pak Nonot. Nah, tadi kan Ibu menyatakan atau menyampaikan menggunakan beberapa media, media atau konten ya, atau materi, maksudnya materi ya. Materi itu ada beberapa macam. Dalam penyiapan materi tersebut, Bunda itu merasa ada kesulitan atau tidak dalam membuatnya itu? Alhamdulillah Pak, saya tidak mengalami kesulitan karena di kami, maksudnya di sekolah kami itu Bapak Ibu guru memang diwajibkan atau difasilitasi untuk mengikuti berbagai pelatihan dalam pengembangan, terutama adalah dalam pengembangan kegiatan pembelajaran Pak. Jadi apa yang dibutuhkan, kemudian kompetensi-kompetensi apa yang diperlukan dalam menunjang kegiatan pembelajaran, itu alhamdulillah kami sudah dapat pelatihan atau pengembangan seperti itu Pak. Jadi itu sangat mempermudah saya terutama sebagai guru dalam menyiapkan konten-konten atau materi-materi pembelajaran terutama untuk pembelajaran diferensiasi tersebut Pak. Begitu. Terakhir Bu, ini berkaitan dengan strategi, di awal kan Bu menerapkan beberapa strategi. Iya. Nah, kemudian setelah kita melakukan pembelajaran, menurut Ibu strategi yang sudah panjenengan tadi terapkan, apakah sudah sesuai ataukah cocok untuk di pembelajaran Ibu yang tadi? Ya. Menurut saya Pak, strategi pembelajaran yang saya terapkan itu sudah sesuai. Tetapi Pak, dalam batin saya dalam pikiran saya, dalam hati saya tidak mudah untuk berpuas diri. Meskipun sudah sesuai,
Mengingat untuk anak-anak sekarang itu perkembangannya sangat luar biasa Pak, terutama dalam adanya teknologi digital ini, sehingga menyebabkan untuk saya terutama sebagai guru itu harus terus belajar dan belajar, apalagi untuk memenuhi kebutuhan itu tadi Pak, murid itu nggih. Jadi untuk melaksanakan pembelajaran nanti yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak, yang berpihak pada anak-anak, nah itu saya harus terus mengembangkan kompetensi saya untuk belajar demi tujuan untuk pembelajaran yang berpihak pada murid itu tadi Pak. Terus nanti tindak lanjut ke depannya. Baik, tindak lanjut ke depan saya tetap itu tadi Pak. Saya harus terus belajar. Dalam artian di sini belajar yang pertama adalah belajar tentang kompetensi saya, memahami pembelajaran yang berpihak pada anak-anak atau murid ini tadi. Kemudian yang keduanya adalah belajar tentang cara mengaplikasikan ilmu yang saya peroleh itu ke atau terhadap kegiatan pembelajaran di anak-anak. Kemudian yang ketiganya adalah bagaimana saya memfasilitasi tentang kebutuhan anak-anak itu tadi Pak dalam kegiatan pembelajaran, di mana dalam kebutuhan kegiatan pembelajaran ini otomatis dengan minat dan gaya kemudian kompetensi siswa yang berbeda. Ini Pak, saya harus belajar banyak dari rekan-rekan dan juga pelatihan, terutama dalam ini pengembangan anak ini tadi Pak. Iya. Terima kasih Bu. Iya Pak. Juga masalah diskusi di siang hari ini. Sama-sama Pak. Nanti kedepannya akan bertambah baik. Amin, amin. Terima kasih. Kreatif dan inovatif. Amin. Anak-anak itu dapat muncul minat dan hasil belajarnya juga akan meningkat. Amin. Iya Pak. Ini adalah nanti pembelajaran yang bagus pada murid itu dapat tercapai dengan. Ya, amin, amin. Iya Pak. Iya Pak. Terima kasih atas waktunya Nih, sama-sama Pak. Ya, saya mohon pamit dulu Bu. Ya, terima kasih. Nggih. Monggo.